Kaisar Naga Abadi Chapter 781 Bahasa Indonesia. 781 Membunuh Sangguan Jinjue. Puncak tingkat ketiga dari tingkat samudera spiritual adalah budidaya Sangguan Jinjue. Terlebih lagi, teknik bela diri yang digunakan Sangguan Jinjue jelas merupakan teknik bela diri tingkat setengah dewa. Sangguan Jinjue menduduki peringkat ke-465 dalam daftar 1000 talenta teratas. Kekuatan tempurnya benar-benar menakutkan. Ledakan. Setelah keduanya berpisah, mereka mulai berkelahi lagi. Tebasan serigala surgawi, tebas semua kehidupan. Sangguan Jinjue bermandikan cahaya bintang yang terang. Dia seperti dewa yang turun ke dunia fana. Auranya luar biasa dan kuat. Dia menebas dengan pedangnya, seperti serigala yang melolong ke bulan. Jika mereka bertarung pada level yang sama, kekuatan tempur Sangguan Jinjue bahkan akan melampaui kekuatan Miaoyi. Setiap tempat ke-100 dalam daftar 1000 talenta terbaik adalah sebuah lompatan dan panggung. Sangguan Jinjue berada di peringkat 500 teratas, dan kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Lu Ming mengaktifkan seni surgawi penekan penjara dan esensi vital dalam tubuhnya meledak. Setiap telapak tangan dan setiap pukulan mengandung kekuatan untuk menekan 9 tingkat neraka. Itu sangat menakutkan saat dia terlibat dalam pertempuran sengit dengan Sangguan Jinjue. Kekuatan kekerasan menyapu ke segala arah, menyebabkan penonton di sekitarnya mundur dengan panik. Ki yang kuat meledak menuju puncak gunung. Namun, tombak panjang yang ditancapkan terbalik di puncak gunung memancarkan sinar merah. Ki kuat yang terbang menjauh seperti batu yang tenggelam ke laut. Itu tidak menimbulkan pergerakan sama sekali. Sangat kuat. Apakah ini kekuatan tempur dari 500 teratas dalam daftar 1000 talenta teratas? Itu terlalu menakutkan. Itu benar. Tempat ke-100 dalam daftar 1000 talenta teratas adalah sebuah ambang batas. Siapa orang itu? Dia benar-benar bisa melawan Sangguan Jinjue. Teriakan alarm datang dari sekitar. Yang paling penting adalah budidaya Lu Ming hanya berada di alam samudera spiritual tingkat kedua. Untuk alam laut spiritual tingkat kedua menjadi begitu kuat sungguh menakutkan. Dalam sekejap mata, keduanya telah bertukar lusinan gerakan. Apakah ini kekuatan tempur dari 500 teratas dalam daftar 1000 talenta teratas? Itu memang kuat, tapi itu saja. Jantung Lu Ming berdetak kencang dan dia tiba-tiba melambaikan telapak tangannya. 4 jenis lampu menyala. Telapak tangan Lu Ming berisi 4 konsep. Sebelumnya, Lu Ming hanya menggunakan 3 jenis alam niat bumi, dan bukan ledakan. Dia juga ingin menguji kekuatan 500 teratas dalam daftar 1000 talenta teratas. Sekarang setelah dia mengetahuinya, sudah waktunya untuk mengakhiri pertempuran. Bang! Telapak tangan itu terjatuh dan cahaya pedang Sangguan Jinjue hancur. Wajah Sangguan Jinjue dipenuhi ketakutan saat dia dengan panik mundur sambil memegang pedang di depannya. Dentang! Telapak tangan Lu Ming mengenai pedang Sangguan Jinjue. Seolah-olah gunung dewa kuno telah menabrak Sangguan Jinjue. Tubuh Sangguan Jinjue bergetar hebat. Dia memuntahkan seteguk darah dan mundur dengan cepat. Bagaimana mungkin? Kamu baru saja menahan diri. Sangguan Jinjue meraung tak percaya. Lu Ming hanya berada di alam samudera spiritual tingkat kedua. Saat dia bertarung dengannya barusan, dia sebenarnya menahan kekuatannya. Sungguh tak tertahankan bagi seseorang yang sombong seperti dia. Aku tidak perlu menggunakan kekuatan penuhku untuk menghadapimu. Lu Ming melangkah maju dan memukul dengan telapak tangannya. Sangguan Jinjue melolong panjang. Cahaya bintang memenuhi udara dan lolongan serigala mengguncang langit. Dia ingin melawan, tapi 4 keinginan Lu Ming terlalu kuat. Meskipun keinginan bintang Sangguan Jinjue telah mencapai tingkat kedua, ia masih rentan di bawah keinginan Lu Ming. Bang! Tubuh Sangguan Jinjue terlempar. Ada lubang besar di dadanya, dan tulangnya hancur. Dia memuntahkan seteguk besar darah, dan matanya penuh ketakutan. Berhenti, kamu memenangkan pertarungan ini. Kita akan bertarung lagi di lain hari. Sangguan Jinjue berteriak dan segera mundur, mencoba pergi. Lelucon apa? Siapa yang ingin bertarung denganmu di lain hari? Kamu boleh datang dan pergi sesukamu, untuk apa kamu menganggapku? Karena kamu datang hari ini, jangan pergi. Lu Ming menggunakan langkah menghentak surga 9 naga dan bergerak maju dengan kecepatan tinggi, matanya dingin. Kamu ingin membunuhku? Tetapi kamu harus mengerti bahwa jika kamu membunuhku,
kamu harus menunggu balas dendam gila keluarga Sangguan. Sangguan Jinjue berkata dengan dingin. Dia sebenarnya mengancamnya. Itu urusanku, kamu tidak perlu khawatir. Tatapan Luming tenang dan dia tidak tergerak. Hari ini, dia bertekad untuk membunuh Sangguan Jinjue. Murid dari keluarga bangsawan besar semuanya sama. Hari ini, di bawah pengawasan publik, Luming telah membunuh 3 pemuda dari keluarga Sangguan dan mengalahkan Jue Emas Sangguan. Bahkan jika dia melepaskan Sangguan Emas Jue, dia tetap akan membalas dendam. Dia mungkin juga membunuhnya untuk mengakhiri masalah ini. Melihat ini, Sangguan Jinjue benar-benar ketakutan. Dia mengerti bahwa dia telah bertemu dengan orang yang kejam. Lari. Sangguan Jinjue lari ke kejauhan. Namun, seberapa cepat langkah-langkah surga 9 naga Luming. Setelah beberapa langkah, dia berhasil menyusul Sangguan Jinjue. Telapak tangannya seperti monumen dewa, dan dia terus menekan. Sangguan Jinjue berteriak marah dan berusaha melawan dengan sekuat tenaga. Saat berikutnya, salah satu lengannya remuk. Mati. Telapak tangan Luming diarahkan ke kepala Sangguan Jinjue. Miao Yi, bersama beberapa pemuda lainnya, bergegas menuju kelompok Luming dengan kecepatan tinggi. Kita hampir sampai. Kali ini, aku akan membuat anak itu menghadapi dilema hidup dan mati. Di mata Miao Yi, niat membunuh yang gila terus muncul. Ada pertempuran besar di depan. Tiba-tiba, dia mendengar suara gemuruh dari depan. Ayo pergi dan lihat. Miao Yi membawa beberapa pemuda dan meningkatkan kecepatan mereka, terbang ke depan. Dia tidak terbang jauh sebelum dia melihat Sangguan Jinjue melarikan diri ketakutan. Seorang pria mengejarnya. Itu Sangguan Jinjue, dan anak itu. Murid Miao Yi berkontraksi dengan cepat. Saat berikutnya, dia melihat Sangguan Jinjue menjerit kesakitan. Telapak tangan Luming memukulnya tanpa ragu-ragu. Bang! Kepala Sangguan Jinjue meledak seperti semangka. Mata Miao Yi hampir keluar dari rongganya, dan dia hampir menggigit lidahnya. Sangguan Jinjue telah dibunuh oleh Luming dengan satu telapak tangan. Setelah Luming membunuh Sangguan Jinjue dengan satu pukulan telapak tangan, dia mengulurkan tangannya dan mengambil cincin penyimpanan Sangguan Jinjue. Dia kemudian melahap esensi darah dan menatap Miao Yi dengan tatapan dingin. Kamu juga membawa orang untuk membunuhku. Nada suara Luming dingin dan penuh dengan niat membunuh. Hati Miao Yi bergetar, dan dia merasakan keringat dingin mengucur di punggungnya. Dia buru-buru berkata, tidak, kenapa aku harus melakukannya? Kebetulan lewat, haha, kakak pemberani banget, adik ini mengagumimu. Selamat tinggal sekarang. Miao Yi menangkupkan tinjunya, senyum jelek di wajahnya saat dia berbalik dan pergi. Lelucon yang luar biasa. Kekuatan tempur Sangguan Jinjue jauh lebih kuat dari miliknya. Dia juga merupakan kebanggaan surga yang tiada taranya dari keluarga Sangguan. Statusnya juga luar biasa. Luming bahkan telah membunuh Sangguan Jinjue. Kemungkinan besar dia tidak akan menunjukkan belas kasihan padanya. Dia hanyalah orang yang kejam. Dia sama sekali tidak takut dengan kekuatan di belakang mereka. Dia tidak lagi berpikir untuk membunuh Luming. Dia hanya ingin menjauh dari Luming sejauh mungkin. Miao Yi pergi seolah sedang mencoba melarikan diri. Senyuman tersungging di sudut mulut Luming. Dia tidak mengejarnya. Benar saja, jika kamu kejam, orang lain akan takut padamu. Pembangkit tenaga listrik muda lainnya di sekitarnya juga sangat terkejut, dan perasaan mereka sangat rumit. Sangguan Jinjue, surga favorit yang terkenal di tanah tandus timur, telah mati begitu saja. Sekarang, pertempuran Providence belum dimulai, dan sudah ada banyak orang jenius yang mati satu demi satu. Ketika pertempuran Providence secara resmi dimulai, seberapa tragiskah hal itu? Berapa banyak orang jenius yang akan mati? Saat itu, yang kuat akan menjadi lebih kuat dan melangkahi mayat yang lemah untuk mencapai puncak. Sosok Luming melintas saat dia menyimpan cincin penyimpanan anggota keluarga Sangguan lainnya dan melahap semua esensi darah. Dia kemudian terbang ke puncak gunung tempat tombaknya ditancapkan terbalik. Dia duduk bersila dan mulai memurnikan esensi darah. Kaisar Naga Abadi Chapter 782 Bahasa Indonesia. 782 Pagoda Ratus Tertinggi. Kali ini,
Ada 3 esensi darah seniman bela diri tingkat samudera spiritual tingkat 5 dan esensi darah seniman bela diri tingkat samudera spiritual tingkat ketiga. Itu bahkan lebih agung, dan kekuatan esensi darahnya bahkan lebih murni. Pada saat yang sama, semuanya melonjak menuju garis keturunan prasasti penekan penjara. Kali ini, penyempurnaannya memakan waktu sehari. Di istana keluarga Sangguan, aura menakutkan dan niat membunuh muncul. Apa katamu? Jin Jue terbunuh oleh anak bernama Lu Ming itu. Raungan yang dalam terdengar, mengandung kemarahan yang tak ada habisnya. Pemilik suara tersebut adalah Sangguan Zongyuan, ayah dari Sangguan Wu Chen dan Sangguan Wu Ling, seorang tetua dengan kekuatan nyata di keluarga Sangguan. Sangguan Wu Chen, Sangguan Wu Ling, dan seorang pria kurus berdiri di samping Sangguan Zongyuan. Wajah mereka pucat dan berkeringat banyak. Mereka tahu bahwa Sangguan Zongyuan sangat marah. Dia sangat marah. Sangguan Jinjue terbunuh. Di antara generasi muda keluarga Sangguan, Sangguan Jinjue adalah favorit surga terkuat kedua. Hanya ada satu orang yang lebih kuat darinya. Keluarga Sangguan menaruh harapan besar pada orang jenius seperti itu. Di masa depan, dia pasti akan menjadi pilar pendukung keluarga Sangguan. Sayangnya dia mati begitu saja. Bagaimana mungkin Sangguan Zongyuan tidak marah? Lu Ming, dia harus mati. Setelah hening beberapa saat, Sangguan Zongyuan mengucapkan kalimat dingin. Tapi ayah, ada orang yang menjaga 100 gunung yang dihormati. Orang yang berusia di atas 30 tahun tidak bisa masuk sama sekali. Bagaimana kita bisa membunuh kecil itu? Kata Sangguan Wu Chen. Di antara generasi muda keluarga Sangguan, tidak ada orang lain yang bisa bersaing dengan Lu Ming kecuali satu orang. Namun, orang itu sedang berkultivasi di tanah suci lain yang tingkatnya lebih tinggi dan tidak dapat mengganggunya. Hanya generasi tua yang bisa membunuh Lu Ming. Namun, para tetua tidak dapat memasuki 100 gunung yang dihormati. Selain itu, mereka tidak berani dengan berani mengirim orang yang lebih tua untuk membunuh Lu Ming. Dia hanya bisa melakukannya secara diam-diam. Dia tidak mungkin tinggal di 100 gunung yang dihormati selamanya, tunggu dia keluar. Mata Sangguan Zongyuan sedingin es saat dia melanjutkan, kirim seseorang untuk memantau 100 gunung yang dihormati. Beritahu aku segera setelah anak itu keluar. Ya, kata pria kurus itu. Lu Ming berkultivasi di samping tombak panjang itu sepanjang hari sebelum dia berhasil memurnikan semua esensi darah. Namun, garis keturunan prasasti penekan penjara belum berkembang. Tapi kali ini, Lu Ming punya perasaan. Dia merasa bahwa dia tidak jauh dari tingkat dewa. Perasaan yang luar biasa. Dia bisa merasakan bahwa prasasti penekan penjara tidak jauh dari promosi. Lu Ming memperlihatkan ekspresi antisipasi. Setelah prasasti penekan penjara dipromosikan ke tingkat dewa, kekuatan tempurnya pasti akan meningkat pesat. Lebih jauh lagi, dikatakan bahwa ada penggunaan yang lebih kuat dari garis keturunan dewa. Itu tidak sesederhana ledakan kekuatan. Ini akan sangat meningkatkan kekuatan tempur seseorang. Penguasa yang telah membangkitkan garis keturunan dewa juga dikenal sebagai penguasa tingkat dewa. Menurut catatan, 300 teratas dalam daftar 1000 talenta teratas semuanya adalah talenta setingkat dewa. Dengan kata lain, 300 orang teratas dalam daftar 1000 talenta teratas semuanya telah membangkitkan garis keturunan ketiga, yang merupakan garis keturunan dewa. Tanpa membangkitkan garis keturunan dewa, tidak mungkin dia bisa bersaing dengan para jenius itu. Lu Ming merenung sejenak. Dia menarik napas dalam-dalam dan berdiri. Dia berencana meninggalkan tempat ini dan pindah ke tempat lain untuk bercocok tanam. Saudaraku, bolehkah aku mengetahui namamu? Pada saat ini, seorang pria muda berjalan ke sisi Lu Ming, menangkupkan tinjunya dan tersenyum. Lu Ming sedikit mengernyit. Saudaraku ini, aku dapat melihat bahwa kekuatan tempurmu kuat dan kamu memang naga di antara manusia. Aku tertarik untuk berteman denganmu. Saya Chu Zongxuan. Pemuda itu melanjutkan. Matanya sangat murni, dan sepertinya dia tidak memiliki pemikiran lain. Chu Zongxuan, peringkat 586 dalam daftar 1000 talenta terbaik. Lu Ming mengangkat alisnya. Haha, itu hanya nama kecil, tidak bisa dibandingkan denganmu, saudaraku. Chu Zongxuan tertawa. Saya Lu Ming. Karena Chu Zongxuan sangat berterus terang, Lu Ming bukanlah orang yang sok.
Dia tersenyum. Mungkinkah itu orang berkemampuan terkuat di daftar Raja Surgawi, Lu Ming? Petik 2. Mata Chu Zongxuan bergerak saat dia berkata. Jika tidak ada Lu Ming kedua yang juga menduduki peringkat teratas Raja Surgawi, itu pasti aku. Lu Ming menyentuh hidungnya dan berkata. Tidak heran saudara Lu begitu kuat. Dengan kekuatan tempur Anda harus mampu melewati menara 100 talenta. Anda bahkan mungkin mendapatkan tanda ke tanah suci budidaya tingkat tinggi lainnya. Chu Zongxuan menghela nafas. Menara 100 yang tertinggi. Sebuah tanda yang mengarah ke tanah suci budidaya yang lebih tinggi. Lu Ming ragu. Sepertinya kakak Lu belum mengetahuinya. Chu Zongxuan sedikit terkejut. Dia menjelaskan secara singkat kepada Lu Ming. Ada banyak tempat suci budidaya di 9 naga, dan Gunung 100 Pemuja hanyalah salah satunya. Itu hanya hal biasa. Ada juga beberapa tanah suci budidaya yang bahkan lebih menakjubkan daripada 100 gunung yang dihormati, dan efeknya bahkan lebih baik. Namun, beberapa tanah suci tersebut membutuhkan sumber daya dalam jumlah besar, sehingga jumlah orang yang dapat masuk sangat terbatas. Beberapa tanah suci hanya terbuka untuk peringkat teratas dalam daftar 1000 talenta teratas. Bagaimanapun, sumber daya terbatas. Mereka hanya bisa diberikan kepada para jenius yang lebih kuat sehingga mereka bisa mencapai hasil yang lebih baik dalam pertempuran Providence. Dikatakan bahwa 100 orang teratas dalam daftar 1000 talenta terbaik telah dikirim ke tempat rahasia oleh Kaisar Bela Diri di Yi untuk berkultivasi dalam pengasingan, menunggu pertempuran takdir. Jika seseorang ingin memasuki tanah suci budidaya yang lebih tinggi, selain favorit surga yang terkenal dan berperingkat teratas, ada cara lain, dan itu adalah untuk mendapatkan kualifikasi. Di beberapa tanah suci budidaya biasa, akan ada beberapa tempat pengujian. Misalnya, pagoda 100 tertinggi di Gunung 100 tertinggi. Selama mereka melewatinya, ada kemungkinan tertentu untuk mendapatkan tanda ke tanah suci budidaya yang lebih tinggi. Beberapa orang jenius yang berkultivasi di Gunung 100 Supremes sering pergi ke pagoda 100 Supremes. Sebenarnya ada tempat seperti itu. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Efek dari 100 gunung yang dihormati masih cukup baik jika tingkat budidaya seseorang lebih rendah. Namun, seiring dengan peningkatan tingkat kultivasi seseorang, efeknya akan semakin lemah. Tentu akan lebih baik jika seseorang bisa pergi ke tempat yang lebih misterius untuk bercocok tanam. Saudara Lu, apakah kamu ingin pergi? Kenapa kita tidak pergi bersama? Saya berencana untuk pergi dan mencobanya, kata Chu Zongxuan. Baiklah, ayo pergi bersama, kata Lu Ming. Lalu, keduanya meninggalkan tempat itu. Chu Zongxuan pernah ke sana sebelumnya dan mengetahui jalannya. Dia membawa Lu Ming ke arah 100 gunung yang dihormati. Beberapa jam kemudian, sebuah menara tinggi muncul di depan mereka. Itu adalah menara batu yang menempati area yang luas dan sangat tinggi hingga mencapai awan. Keduanya terbang dan mendarat di bawah menara batu. Ada beberapa pemuda lain di bawah menara batu, dan mereka semua melihat ke atas. Lu Ming juga mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Menara batu itu memiliki total 10 tingkat. Saat ini, 6 lantai pertama semuanya bersinar terang, sedangkan 4 lantai terakhir gelap gulita. Dalam perjalanan, Chu Zongxuan menjelaskan situasi menara 100 tertinggi kepada Lu Ming. Menara 100 talenta tidak menguji kultivasi seseorang, tetapi tujuan dunia langit dan bumi. Ada 10 level di menara 100 Supremes. Selama seseorang bisa mencapai tingkat ke-9, mereka akan bisa mendapatkan token yang akan membawa mereka ke tanah suci budidaya yang lebih tinggi. Setiap kali dia melewati satu level, menara 100 talenta akan menyala. Saat ini, 6 lantai pertama menyala, menandakan bahwa seseorang telah berhasil mencapai lantai 6. Saat ini, lampu di lantai 7 juga tiba-tiba menyala. Luan Xiongfei telah mencapai lantai 7. Mungkinkah dia mencapai lantai 8? Petik 2. Sulit untuk mengatakannya. Namun, ranah 100 pertempuran keluarga Luan memang menakutkan. Di bawah menara 100 Supremes, yang lain berdiskusi dengan suara pelan. Kaisar Naga Abadi Chapter 783 Bahasa Indonesia. 783 Terobosan Alam Niat. Tatapan Lu Ming berkedip. Keluarga Luan, salah satu dari 6 keluarga bangsawan kuno, bernama Luan Xiongfei.
Dia berada di peringkat ke-432 dalam daftar 1000 talenta teratas, dan bahkan lebih kuat dari Sangguan Jinjue. Jelas sekali, Luan Xiongfei telah mencapai lantai 7. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, sonic boom yang dahsyat datang dari langit. Aura panas menyebar ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Semua orang menoleh ke belakang dan melihat sosok kekar di langit terbang ke arah mereka dengan kecepatan ekstrim. Tubuhnya ditutupi api ungu, seperti matahari ungu. Itu adalah api keluarga Wang yang membakar langit. Seseorang berseru, ledakan. Dalam sekejap mata, orang itu mendekati pagoda 100 tertinggi, tetapi dia tidak berniat untuk memperlambat kecepatannya. Seluruh tubuhnya seperti meteorit, menghantam mereka. Tidak bagus, menghindar. Yang lain kaget dan mundur. Lu Ming mengerutkan kening dan berdiri diam. Haha, pergilah. Anggota keluarga Wang tertawa dan jatuh. Saudara Lu, minggir. Chu Zongxuan menarik Lu Ming ke samping. Ledakan. Anggota keluarga Wang menginjak keras tempat Lu Ming berdiri. Bumi bergemuruh, kerikil beterbangan, dan retakan muncul di tanah. Wang Kong. Itu Wang Kong. Seseorang berseru. Wang Kong, peringkat 430 dalam daftar 1000 talenta teratas, satu peringkat lebih tinggi dari Luan Xiongfei. Wang Kong mendarat di tanah dan melirik Lu Ming dengan tidak ramah. Baru saja, Lu Ming tidak ingin menghindar dan itu membuatnya sedikit tidak senang. Klan Wang, Lu Ming bergumam. Dia memikirkan Jian Feiliu. Jian Feiliu seharusnya sudah tiba di 9 naga. Dia bertanya-tanya apakah dia pergi ke keluarga Wang. Jika dia punya kesempatan, dia harus menemukan keluarga Wang dan menanyakannya kepada mereka. Hehe, orang itu, Luan Xiongfei, sebenarnya berhasil mencapai level ke-7. Sepertinya 100 niat bertarungnya telah sedikit meningkat. Namun, saya khawatir tidak akan mudah untuk mencapai level ke-8. Wang Kong terkekeh. Benar saja, tidak lama kemudian, seberkas cahaya muncul di lantai 7. Sesosok muncul dan terpental. Itu adalah seorang pemuda kekar. Dia mengenakan baju besi dan memancarkan kemauan bertarung yang kuat. Hehe, Luan Xiongfei, sepertinya kamu gagal. Wang Kong mencibir. Wang Kong, aku gagal. Kamu mungkin tidak lebih baik dariku. Setelah berkata sebanyak ini, Luan Xiongfei tidak tinggal lebih lama lagi, dan melayang ke langit dan meninggalkan tempat ini. Setelah Luan Xiongfei keluar, semua lampu di Menara 100 Supremes telah padam, yang berarti tidak ada seorang pun di dalamnya. Wang Kong mendengus dan melangkah menuju lantai pertama menara. Ada pintu terang di bagian bawah lantai pertama Menara 100 Supremes. Wang Kong menghilang setelah dia melewatinya. Saudara Lu, ayo pergi dan mencobanya, kata Chu Zongxuan. Banyak orang dapat memasuki Menara 100 Talenta pada saat yang bersamaan. Lu Ming mengangguk dan melangkah ke pintu cahaya bersama Chu Zongxuan. Pada saat yang sama, beberapa orang lainnya juga masuk ke pintu lampu. Saat Lu Ming memasuki pintu cahaya, dia muncul di sebuah platform. Apa? Begitu dia masuk, Lu Ming menyadari bahwa inti penting dalam tubuhnya tidak dapat diedarkan sama sekali. Bahkan api energi mentalnya tidak dapat disirkulasikan. Dia hanya bisa meletus dengan alam surga dan bumi. Suara mendesing. Pedang api dibentuk dan ditebas ke arah Lu Ming. Pedang api ini dibentuk oleh konsep api yang setara dengan tahap awal permulaan level 2. Dengan satu pemikiran, konsep api Lu Ming meledak dan mengembun menjadi tombak api yang panjang, yang ditusuknya ke pedang yang menyala-nyala. Dengan keras, pedang api itu hancur. Sebuah pintu cahaya muncul di depan peron. Tahap pertama ini sangat mudah. Lu Ming tersenyum dan berjalan ke pintu cahaya. Saat berikutnya, dia muncul di platform lain. Pada saat ini, jika seseorang melihat dari luar Menara 100 Supremes, mereka dapat melihat bahwa 3 lantai telah menyala, menandakan bahwa seseorang telah berhasil mencapai lantai 3. Kali ini, pedang api lainnya terbentuk di peron. Namun konsep api yang terkandung dalam pedang menyala ini sudah mencapai puncak level kedua. Itu setara dengan konsep api Lu Ming saat ini. Lu Ming hanya menggunakan semacam konsep api dan memadatkan tombak panjang untuk melawan pedang api. Bus! Dan EBSP, suara mendesing. Tombak dan pedang terus berbenturan, dan suara benturan logam terdengar. Ini murni pertarungan niat, tidak buruk. Ini bisa melemahkan niatku dan membuatnya lebih kuat.
Lu Ming merenung dan fokus mengendalikan konsep api untuk melawan pedang yang menyala-nyala. Konsep api Lu Ming saat ini berada di puncak pemula tingkat kedua, yang setara dengan pedang api. Keduanya terus bentrok. Saat ini, 5 lantai menara 100 Supremes telah menyala. Ini berarti seseorang telah berhasil mencapai lantai 5. Kecepatan yang sangat cepat. Itu pasti Wang Kong. Dia sudah mencapai lantai 5. Aku ingin tahu apakah dia bisa mencapai lantai 9. Lantai 9 tidak mungkin. Bahkan Luan Xiongfei baru berhasil mencapai lantai 7. Saya pikir Wang Kong kemungkinan besar akan terjebak di sana juga. Masih ada beberapa orang yang menonton dan berdiskusi di bawah menara. Lu Ming meledak dengan konsep api dan bertarung dengan pedang yang menyala-nyala. Setelah lebih dari 100 ronde pertarungan, Lu Ming merasa bahwa dia menjadi semakin akrab dengan penggunaan konsep api. Tombak panjangnya menari dan dia berada di atas angin. Setelah beberapa gerakan, dia mengalahkan pedang api itu. Meskipun konsep api Lu Ming belum menembus kemacetan dan mencapai tingkat 2 yang lebih rendah, dia merasa itu selangkah lebih dekat. Setelah menghancurkan pedang api itu, pintu cahaya lain muncul di depannya. Lu Ming melangkah ke dalamnya dan saat berikutnya, dia muncul di platform tingkat ketiga. Kali ini, pedang tempur emas muncul. Itu dibentuk oleh mentalitas logam, dan telah mencapai penyelesaian awal mentalitas tingkat 2. Tampaknya wasiat yang muncul di menara 100 Supremes itu acak, dan tidak ditentukan oleh wasiat tertentu. Suara mendesing. Pedang tempur emas sangat tajam saat menusuk ke arah Lu Ming. Ledakan. Saat ini, Lu Ming merilis dua konsep. Dua maksud angin dan api digabungkan membentuk tombak panjang. Setelah beberapa gerakan, itu menghancurkan pedang emas besar itu. Lu Ming melanjutkan dan memasuki level keempat. Pada tingkat keempat, itu masih merupakan pedang emas, tetapi kekuatan mentalitas logam telah mencapai puncak tingkat 2 tingkat yang lebih rendah. Lu Ming menggunakan konsep angin dan api untuk bertarung. Setelah bertukar puluhan gerakan, dia mengalahkan pedang emas dan memasuki level kelima. Dan saat ini, sudah ada orang yang gagal melewati babak tersebut dan dikeluarkan. Lantai 7 juga menyala saat ini. Seseorang telah berhasil mencapai tingkat ke-7. Di bagian bawah menara, yang lain mengangkat kepala untuk melihat apakah lantai 8 akan menyala. Namun, setelah beberapa saat, level ke-7 muncul dan sesosok tubuh terbang keluar. Itu adalah Wang Kong. Sial, tinggal sedikit lagi dan aku akan bisa mencapai level ke-8. Wang Kong menggeram. Begitu Wang Kong keluar, dia melihat lampu di lantai 7 menara telah padam, tetapi 6 lantai terbawah masih menyala. Dalam waktu kurang dari 2 menit, ada kilatan cahaya di lantai 6 dan sesosok tubuh muncul. Itu adalah Chu Zongxuan. Dia berhasil mencapai lantai 6 dan terlempar. Lampu di lantai 6 padam, namun 5 lantai di bawahnya masih menyala. Masih ada seseorang di lantai 5. Wang Kong melihat ke menara 100 Supremes tetapi tidak pergi. Saat itu, Lu Ming berada di level kelima. Cincin hijau muncul di tingkat kelima. Itu dipadatkan oleh konsep angin dan telah mencapai tahap tingkat 2 tingkat atas. Lu Ming masih melepaskan dua niat, angin dan api. Dia mencoba yang terbaik untuk melawan, tapi dia benar-benar dirugikan. Namun, Lu Ming tidak terburu-buru. Dengan cara ini ia dapat melatih konsep angin dan api, khususnya konsep angin. Dia juga bisa menggunakannya sebagai referensi. Kaisar Naga Abadi Chapter 784 Bahasa Indonesia. 784 Lantai 10. Lu Ming tidak berharap mendapatkan pahala apapun, tapi dia berharap tidak melakukan kesalahan apapun. Dia memfokuskan pikirannya dan melepaskan konsep angin dan api untuk melawan dengan sekuat tenaga. Meskipun setiap serangan akan membuat tombak panjang yang dipadatkan oleh konsep angin dan api Lu Ming bergetar seolah-olah akan runtuh kapan saja, Lu Ming akan memblokirnya setiap saat. Lu Ming memblokir dan memahaminya. Di luar menara 100 Supremes, semua orang memperhatikan. Apa yang sedang terjadi? Siapa itu? Kenapa kamu lama sekali berada di lantai 5? Itu adalah orang yang datang bersama Chu Zongxuan. Saya tidak tahu namanya, tapi saya rasa dia hanya bisa mencapai level kelima paling banyak. Itu sebabnya dia terjebak di sana begitu lama. Jika tidak bisa lewat, turunlah lebih awal. Ada orang lain yang perlu masuk. Jangan buang waktu mereka. Saat ini, ada orang lain yang baru saja tiba dan mendengus dingin.
Membosankan. Wang Kong mengerutkan bibirnya dengan nada menghina. Saat dia hendak pergi, matanya bergerak. Yang lainnya juga tercengang. Karena itu, menara 100 Supremes tingkat ke-6 tiba-tiba bersinar. Lu Ming telah mencapai tingkat ke-6. Setelah bertahan sekian lama, dia akhirnya mencapai lantai 6. Saya kira lantai 6 adalah batasnya. Aku yakin dia akan dikeluarkan dari lantai 6 dalam waktu kurang dari 1 menit. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia tiba-tiba berhenti. Itu karena tingkat ke-7 juga menyala. Hanya butuh beberapa tarikan napas sejak lantai 6 menyala, dan lantai 7 sudah menyala. Orang-orang di bawah menara 100 Supremes tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulut. Beberapa orang yang mengatakan bahwa batas Lu Ming adalah tingkat ke-6 dan dia akan dikeluarkan dalam waktu kurang dari 1 menit merasa sangat malu hingga wajah mereka memerah. Pukulan muka ini terlalu cepat. Lantai 7 sudah menjadi lantai tertinggi yang pernah dicapai Wang Kong, dan sekarang, orang lain telah mencapainya. Menarik. Wang Kong melangkah mundur dan menatap menara 100 Supremes. Lantai 7 berhenti lagi. Lantai 8 tidak menyala untuk waktu yang lama, dan tidak ada yang keluar. Di menara 100 tertinggi, Lu Ming merasa bahwa dia telah cukup berlatih di tingkat ke-5 dan sekali lagi melepaskan mentalitas guntur. Dia menggabungkan 3 jenis mentalitas dan langsung mengalahkan cincin hijau, memasuki level ke-6. Ranah niat tingkat ke-6 setara dengan puncak menteri kelas 2. Lu Ming hanya perlu beberapa napas untuk mengalahkannya dan naik ke tingkat ke-7. Oleh karena itu, waktu yang dibutuhkan untuk menerangi lantai 6 dan 7 hanya beberapa tarikan napas. Tingkat ke-7 memiliki konsep tingkat 2 yang lengkap. Tombak petir panjang yang dibentuk oleh tembakan petir ke arah Lu Ming. Dia cepat dan kejam. Dia muncul di depan Lu Ming dalam sekejap. Lu Ming mengendalikan 3 konsep untuk melawan tombak petir. Kali ini, pertarungan berlangsung lebih dari 10 menit. Haha, konsep Thunderku akhirnya mencapai penyelesaian tahap awal level kedua. Dalam proses pertarungan sengit dengan tombak petir, Lu Ming mendapat pencerahan dan mengembangkan konsep guntur hingga puncak pemula tingkat kedua. Kekuatan fusi dari 3 maksud meningkat lagi, dan itu menghancurkan tombak petir dalam satu gerakan. Tingkat 7, lulus. Lu Ming melewati pintu cahaya dan melangkah ke tingkat ke-8. Ketika Lu Ming melangkah ke tingkat ke-8, menara 100 Supremes tingkat ke-8 menyala. Di bawah menara, semua orang tidak bisa tidak melebarkan mata mereka. Lu Ming sebenarnya telah mencapai tingkat ke-8. Menakutkan. Dalam hal ini, pemahaman Lu Ming tentang alam niat telah melampaui pemahaman Luan Xiongfei dan Wang Kong. Luar biasa. Lu Ming memang luar biasa. Chu Zongxuan diam-diam memuji. Ranah niat tidak mewakili seluruh kekuatan tempur seseorang. Meskipun niat orang ini tidak buruk, kekuatan tempurnya mungkin tidak sekuat itu. Wang Kong dengan dingin mendengus. Tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun. Mereka tahu bahwa Wang Kong telah dikalahkan dan tidak bahagia. Mereka hanya mengangkat kepala dan melihat ke menara 100 Supremes. Apakah dia bisa naik ke tingkat ke-9? Mereka tidak bisa tidak menantikannya. Niat tingkat ke-8 adalah puncak dari tingkat 2 yang lengkap. Lu Ming memiliki 3 jenis niat dan bukan tandingannya. Oleh karena itu, dia melepaskan niat bumi. Segera setelah niat bumi digunakan, keempat niat tersebut bergabung dan menghancurkannya. Lu Ming naik ke tingkat ke-9. Tingkat ke-9 menyala. Seseorang telah mencapai tingkat ke-9. Luar biasa, luar biasa. Selama dia berkinerja baik di tingkat ke-9, dia mungkin bisa mendapatkan token yang mengarah ke budidaya tanah suci yang lebih tinggi. Tingkat ke-9 sangat sulit untuk dilewati. Kami harus melakukan yang terbaik. Semakin baik kinerja kami, semakin besar kemungkinan kami bisa mendapatkan tokennya. Di bagian bawah menara, mata semua orang terbuka lebar saat mereka menatap puncak menara, di tingkat ke-9. Mari kita lihat kapan seseorang akan dikeluarkan. Maksud dari tingkat ke-9 belum dinaikkan ke tingkat ke-3. Jika sudah dinaikkan ke level ke-3, tidak perlu membandingkannya. Niat tingkat ke-3 bisa sepenuhnya menghancurkan niat tingkat ke-2. 9 pedang tempur muncul di lantai 9. Biru, merah, emas. Itu sebenarnya adalah 9 niat yang umum terlihat. Masing-masing diringkas menjadi pedang tempur dan menusuk ke arah Lu Ming. 9 pedang tempur membentuk susunan pedang. Ledakan.
Keempat niat tersebut menyatu dan membentuk pakaian pertempuran 4 warna di tubuh Lu Ming. Itu menutupi seluruh tubuhnya dan bahkan wajahnya. Di saat yang sama, dia memegang tombak panjang dan menyerang dengan kekuatan yang menakutkan. Lu Ming menyadari bahwa mentalitas yang muncul di Menara 100 Talenta adalah 9 mentalitas umum. Oleh karena itu, mereka yang memupuk mentalitas khusus akan mendapat keuntungan di sini. Ini karena mentalitas khusus lebih kuat dan misterius. Misalnya, konsep bumi adalah yang terkuat dari 4 konsep Lu Ming. Jika digabungkan dengan 3 konsep lainnya, kekuatan yang meletus juga menjadi yang paling menakutkan. Bang, bang, bang. Suara tabrakan terdengar terus-menerus. Bang! Pedang tempur yang dipadatkan dari kehendak gunung pertama kali dikalahkan oleh Lu Ming. Setelah 1 pedang tempur dikalahkan, kekuatan 8 keinginan yang tersisa jauh lebih lemah. Kemudian, 1 demi 1 pedang tempur dikalahkan oleh Lu Ming. Segera, ke-9 pedang tempur itu dikalahkan oleh Lu Ming. Sebuah pintu cahaya muncul di depan peron. Apakah itu pintu masuk ke lantai 10? Lu Ming bergumam. Menurut Chu Zongxuan, sangat sulit bagi orang biasa untuk melewati tingkat ke-9. Sudah lumayan untuk bisa mencapai level ke-9 dan bahkan bertahan untuk jangka waktu tertentu. Pada tingkat ke-9, 9 jenis wasiat yang umum terlihat diringkas menjadi 9 pedang tempur, membentuk susunan pedang. Selanjutnya, mereka semua telah menyelesaikan level 2. Orang biasa tidak akan mampu melewatinya. Lu Ming adalah satu-satunya yang telah menggabungkan 4 niat dan niat bumi yang kuat yang bisa lewat. Lalu, apa yang ada di lantai 10? Lu Ming melangkah maju dan melangkah ke pintu cahaya. Di luar menara, ketika Lu Ming melangkah ke pintu cahaya yang menuju ke tingkat ke-10, semua lampu di tingkat ke-9 tiba-tiba padam. Semua lampu di menara padam. Lampunya hilang. Orang itu telah gagal. Mereka tidak mengetahui nama Lu Ming. Itu tidak benar, kenapa dia belum keluar? Biasanya, setelah gagal, Anda akan dikeluarkan. Kamu tidak akan mati di dalam, kan? Saya kira tidak demikian. Saya belum pernah mendengar ada orang di Menara 100 Supremes yang sekarat. Saya menunggu. Namun, 1 jam telah berlalu dalam sekejap mata dan Lu Ming belum keluar. 2 jam kemudian, Lu Ming belum keluar. Dalam sekejap mata, 1 hari telah berlalu tetapi Lu Ming belum keluar. Semua orang terdiam. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia benar-benar mati di dalam? Namun, yang lain ingin masuk tetapi tidak bisa. Artinya masih ada orang di dalam. Kaisar Naga Abadi Chapter 785 Bahasa Indonesia. 785 Bab 785 token diperoleh. Apa yang sedang terjadi? Chu Zongxuan juga sedikit cemas. Dia khawatir sesuatu telah terjadi pada Lu Ming. Chu Zongxuan, siapa pria yang datang bersamamu ini? Mata Wang Kong beralih ke Chu Zongxuan, dan cahaya tajam melintas di matanya. Dia adalah Lu Ming, kata Chu Zongxuan setelah hening beberapa saat. Itu hanya sebuah nama, tidak ada yang perlu disembunyikan. Lu Ming, siapa ini? Kamu bahkan tidak mengenal Lu Ming. Sepertinya kamu sudah terlalu lama mengasingkan diri. Saya mendengar bahwa tempat pertama dalam peringkat Raja Surgawi tahun ini disebut Lu Ming. Jadi itu dia. Beberapa orang di tempat kejadian pernah mendengar nama Lu Ming sebelumnya, sementara beberapa lainnya belum. Lu Ming? Itu dia. Mata Wang Kong bahkan lebih tajam, seolah-olah ada api yang menyala di dalamnya. Tentu saja, dia pernah mendengar tentang Lu Ming. Selama pertempuran daftar Raja Surgawi, beberapa elit keluarga Wang telah meninggal, dan mereka semua dibunuh olehnya. Saya ingin melihat apa yang terjadi dengan pagoda 100 mulia ini. Berapa hari kamu bisa tinggal di sana? Wang Kong mencibir. Dia muncul di atas batu besar tidak jauh dari sana dan duduk bersila. Faktanya, Lu Ming sendiri sedikit terkejut. Ketika dia melangkah melewati pintu cahaya dan muncul di lantai 10, dia menemukan ada 2 lelaki tua duduk bersila di lantai 10. Kedua lelaki tua itu mengenakan jubah abu-abu, dan sepertinya mereka tidak memancarkan aura sama sekali. Mereka seperti 2 lelaki tua biasa. Tentu saja, Lu Ming tidak terlalu mengira bahwa mereka adalah 2 tetua biasa. Tidak mungkin para tetua biasa berada di sini. Satu-satunya kemungkinan adalah budidaya pihak lain begitu dalam sehingga dia tidak bisa merasakannya sama sekali.
Ketika Luming muncul, tatapan kedua tetua tertuju padanya, dan mereka tampak terkejut. Menarik, ia telah memahami 4 macam niat dan berhasil menggabungkannya. Ini sangat jarang terjadi. Salah satu lelaki tua itu berkata, itu lebih dari jarang. Saya belum pernah melihat orang yang telah menggabungkan 4 keinginan dan masih bisa berkultivasi ke tingkat kedua. Ya, saya pernah melihat seseorang yang menggabungkan 3 keinginan. Kata lelaki tua lainnya. Luming dari generasi junior menyapa kedua senior. Luming menangkupkan tinjunya dan membungkuk hormat. Lumayan, anak kecil. Salah satu dari mereka mengangguk. Senior, bolehkah saya bertanya apa ujian untuk lantai 10 itu? Luming bertanya. Penilaian. Tidak, kamu sudah melewati semuanya, tapi karena kamu sudah mencapai lantai 10, kami berdua orang tua tidak bisa tidak menunjukkan penghargaan kami. Mata lelaki tua di sebelah kiri berbinar begitu dia selesai berbicara. Seolah-olah 2 bola api sedang terbakar. Saat berikutnya, api tak berujung menyelimuti Luming. Luming terkejut. Dia melepaskan 4 niat dan berteriak pada saat yang sama, Senior, apa maksudmu dengan itu? Nak, ada baiknya kamu melawan hanya dengan konsep api. Kata orang tua itu. Jantung Luming berdetak kencang. Kedua orang tua ini tidak dapat diduga. Mudah bagi mereka untuk membunuhnya. Mengapa mereka harus melakukan ini? Dari nada bicara lelaki tua itu, sepertinya ada alasan lain. Luming sekaligus mempertahankan 3 konsep lainnya dan hanya menggunakan konsep api untuk melawan. Ketika api yang dikendalikan oleh sesepuh mengelilingi Luming, dia tidak merasakan sedikit pun panas. Sebaliknya, dia merasa sangat nyaman. Ia merasa seperti sedang mandi dalam konsep api, dan berbagai perubahan konsep api muncul di depan matanya. Mentalitas api mengalami transformasi seperti itu. Luar biasa, sungguh menakjubkan. Kenapa aku tidak memikirkannya? Petik 2. Sesaat kemudian, mata Luming berbinar. Dia menutup matanya dan mulai memahaminya. Persepsinya benar-benar tenggelam dalam konsep api di dunia luar. Adapun konsep apinya sendiri, berubah saat dia memahaminya. Anak ini memiliki pemahaman yang kuat. Mata lelaki tua di sebelah kiri berbinar dan dia tidak bisa tidak memuji. Pemahamannya memang luar biasa. Dia telah memahaminya dengan sangat cepat. Tapi itu tidak mengherankan. Untuk berhasil menggabungkan 4 jenis niat dan berkultivasi ke alam ini, bahkan jika dia mengalami pertemuan yang hebat, pemahamannya sungguh luar biasa. Kata lelaki tua di sebelah kanan. Begitu saja, Luming tenggelam dalam kultivasi. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. 3 hari kemudian, konsep api Luming tiba-tiba menjadi ganas dan kuat. Konsep apinya akhirnya menembus ke tingkat kedua yang lebih rendah. 3 hari untuk menerobos kemacetan. Tidak buruk, tidak buruk. Orang tua di sebelah kiri mengangguk dan menyingkirkan konsep apinya. Terima kasih banyak atas bantuan senior. Luming sangat gembira. Dia tahu bahwa lelaki tua itu punya niat untuk membantunya. Nak, jangan senang terlalu dini. Masih ada lagi. Mata orang tua di sebelah kanan berbinar. Dia membuka mulutnya dan angin kencang bertiup. Konsep angin tak berujung menyelimuti Luming. Konsep angin. Luming sangat gembira dan terus berkultivasi. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Konsep angin Luming juga berhasil menembus dan mencapai tingkat 2 tingkat yang lebih rendah. Nak, kami berdua hanya memahami 2 maksud ini. Anggap saja itu hadiah Anda karena telah melewati level tersebut. Anda harus memahami maksud lainnya sendiri. Orang tua di sebelah kanan menarik konsep anginnya dan berkata sambil tersenyum. Terima kasih banyak kepada kedua seniornya. Luming membungkuk dan mengucapkan terima kasih lagi. Oh, dan tanda ini. Ambil. Dengan bakat Anda sepenuhnya memenuhi syarat untuk pergi ke tanah suci yang lebih tinggi untuk bercocok tanam. Tetua di sebelah kiri mengambil sebuah tanda dan melemparkannya ke Luming. Luming menerimanya dan sangat gembira. Bukankah tujuannya ada di sini untuk token ini? Sekarang, dia akhirnya mendapatkannya. Luming membungkuk lagi untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Pergi. Penatua di sebelah kanan melambaikan tangannya dan kekuatan yang kuat bekerja pada tubuh Luming. Dengan kilatan cahaya, Luming menyadari bahwa dia telah meninggalkan menara 100 tertinggi dan muncul di udara di luar menara. Pada saat yang sama,
Esensi vital dalam tubuhnya tidak lagi ditekan dan dapat digunakan secara bebas. Luming mengedarkan inti esensialnya dan mendarat di tanah. Luming, Luming telah keluar. Begitu Luming muncul, seseorang berseru. Luming sebenarnya telah tinggal di menara 100 tertinggi selama 6 hari dan kemudian tampak aman dan sehat. Ini agak sulit dipercaya. Di masa lalu, bahkan jika seseorang menyelesaikan level tersebut, mereka hanya akan mendapatkan token, tetapi tidak ada yang tinggal di dalam selama 6 hari. Di atas batu besar tidak jauh dari situ, Wang Kong membuka matanya. Matanya seperti dua bola api. Dia menggerakkan tubuhnya, dan napas panasnya menyebar ke arah Luming. Dia tiba-tiba mendarat di depan Luming. Luming, apa yang kamu alami di sana? Berbicara. Wang Kong bertanya, nadanya penuh dengan perintah. Apa yang saya alami di dalam? Apa hubungannya denganmu? Luming mengerutkan kening dan melirik Wang Kong. Luming, ada apa dengan sikapmu? Jika saya katakan itu ada hubungannya dengan saya, maka itu ada hubungannya dengan saya. Juga, apakah Anda mendapatkan token yang mengarah ke tanah suci budidaya yang lebih tinggi? Serahkan. Wang Kong dengan dingin menegur. Idiot, minggirlah. Kamu menghalangi jalan. Luming benar-benar terdiam. Menurut Wang Kong, siapa dia? Orang lain mungkin takut padanya, tapi Luming sudah sejauh ini. Siapa yang dia takuti? Luming, jangan berpikir bahwa kamu bisa menjadi sombong di depanku hanya karena kamu menduduki peringkat pertama dalam daftar Raja Surgawi dan keinginan langit dan bumimu lebih kuat. Izinkan saya memberitahu Anda, daftar Raja Surgawi adalah lelucon di mata saya. Meskipun Anda telah melewati menara 100 talenta, keinginan langit dan bumi Anda tidak dapat mewakili kekuatan tempur Anda. Saya menyarankan Anda untuk menyerahkan token itu dengan patuh sebelum saya melakukan apapun terhadap Anda. Mata Wang Kong menjadi dingin. Kaisar Naga Abadi Chapter 786 Bahasa Indonesia. 786 Bab 786 melawan Wang Kong. Di sekitar mereka, yang lain memperhatikan dengan tenang. Mereka tahu bahwa Wang Kong akan merebut token Luming. Terserah Luming untuk menghadapinya. Chu Zongxuan ingin mengatakan sesuatu, tapi dia ragu-ragu. Dia ingin membela Luming, tetapi keluarga Wang sangat berkuasa. Jika dia ikut campur, dia mungkin akan mendapat masalah. Dia merenung sejenak dan pada akhirnya tidak mengatakan apapun. Tersesat, anjing yang baik tidak akan menghalangi jalan. Luming benar-benar kehilangan kesabarannya. Ekspresinya berubah dingin dan dia memarahi dengan dingin. Kamu sedang mencari kematian. Mata Wang Kong menjadi sangat dingin. Tubuhnya dipenuhi kobaran api. Suhu yang mengerikan memutarbalikkan ruangan. Ledakan. Dia mengambil satu langkah ke depan, tangannya seperti pedang surgawi, dan dia menebas ke arah Luming. Enyah. Luming juga menyerang dengan telapak tangannya, mengaktifkan teknik surga penekan penjara. Bang! Telapak tangan mereka bertemu dan terdengar suara mendengung. Tubuh Luming sedikit bergoyang sementara Wang Kong mundur dua langkah. Bebatuan tempat kakinya diinjak menguap karena suhu yang mengerikan, meninggalkan dua lubang gelap. Pertempuran di udara. Luming naik ke udara dan muncul tinggi di langit. Membunuh. Niat membunuh Wang Kong melonjak, dan suhu tubuhnya menjadi lebih mengerikan. Dia menyebarkan seni api yang membakar langit milik keluarga Wang secara ekstrim. Pada saat yang sama, garis keturunan api surgawi ungu ekstrimnya meledak, membuat Wang Kong tampak seperti akan berubah menjadi bola api. Auranya berkali-kali lebih kuat daripada aura Wang Jue saat dia masih berada di tingkat Raja Puncak. Budidaya Wang Kong juga berada di puncak tingkat ketiga dari tingkat samudera spiritual. Amukan api membakar langit. Tebasan pembasmian yang membara. Sebuah pedang muncul di tangan Wang Kong. Pedang itu juga diselimuti api dengan suhu yang mengerikan. Apa ini? Konsep api telah berkembang, konsep pembakaran. Mata Luming berkedip. Bakat Wang Kong memang layak menduduki peringkat 430 dalam daftar 1000 talenta terbaik. Dia sebenarnya telah mengembangkan mentalitas apinya menjadi mentalitas pembakaran yang lebih menakutkan. Hakikat alam langit dan bumi tidak selalu sama. Bukan berarti hanya karena seseorang telah memahami konsep api, maka konsep apilah yang memahaminya. Beberapa orang jenius dengan bakat yang menakutkan dapat mencapai evolusi berdasarkan alam niat ini dan berevolusi menjadi alam niat yang lebih menakutkan.
Mengenai alam niat seperti apa mereka dapat berevolusi, setiap orang berbeda, dan itu akan bergantung pada diri mereka sendiri. Misalnya, 9 tujuan bersama mungkin terlihat paling lemah, namun kemungkinannya juga tidak terbatas. Misalnya, konsep api dapat berkembang menjadi berbagai jenis konsep yang berkaitan dengan api. Banyak dari konsep ini yang sangat kuat dan jauh melampaui konsep api itu sendiri. Konsep pembakaran merupakan salah satu jenis konsep yang berkembang setelah konsep kebakaran. Suara mendesing. Sinar pedang yang menakutkan menebas Luming. Tubuh Luming memancarkan 4 niat berbeda, yang digabungkan dengan teknik penjara penekan surga. Dia melemparkan telapak tangannya ke arah Wang Kong. Ledakan. Di langit, terdengar suara gemuruh yang menakutkan. Awan terkoyak, dan cahaya 5 warna memenuhi seluruh langit. Kali ini, sosok Luming hanya bergoyang sedikit, sementara Wang Kong mundur 9 langkah. Bagaimana mungkin? Mata Wang Kong dipenuhi dengan keterkejutan. Dia sudah menggunakan seluruh kekuatannya, tapi dia masih didorong kembali oleh telapak tangan Luming. Sungguh sulit dipercaya. Dia adalah favorit keluarga Wang. Keterampilan api yang membakar langit yang dia kembangkan adalah teknik tingkat dewa. Selain itu, ranah niatnya telah berevolusi dan dia telah memahami ranah niat membara. Selain itu, teknik bela diri garis keturunannya juga sangat kuat. Itu juga merupakan teknik bela diri tingkat setengah dewa. Bisa dikatakan dia tidak memiliki kekurangan sama sekali. Dalam pertempuran di level yang sama, dia tidak takut pada siapapun, kecuali beberapa jenius yang sangat langka atau jenius tingkat dewa yang telah membangkitkan garis keturunan dewa. Tapi sekarang, Luming berada pada level yang lebih tinggi dan telah mengalahkannya. Kapan dia pernah dipaksa mundur oleh seseorang yang levelnya lebih tinggi? Brengsek, mati, Wang Kong berteriak. Api di tubuhnya meraung seolah-olah akan membakar dunia. Apakah ada gunanya berteriak? Luming maju selangkah dan mengayunkan telapak tangannya ke arah Wang Kong. Ledakan. Keduanya bertukar pukulan, dan Wang Kong mundur lagi. Sejujurnya, Wang Kong sangat kuat. Dia bahkan lebih kuat dari Sangguan Jinjue. Ketika Sangguan Jinjue menghadapi Luming, dia benar-benar ditekan dan dibunuh dalam beberapa gerakan. Wang Kong, sebaliknya, masih mampu memblokirnya, meski ia juga berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Bang, bang, bang. Setelah selusin gerakan, Wang Kong benar-benar ditekan. Tidak peduli seberapa keras dia mengaum, itu tidak ada gunanya. Bang! Pada akhirnya, Wang Kong terlempar ribuan meter jauhnya di dekat telapak tangan Luming. Dia memuntahkan seteguk darah. Luming, tunggu saja. Wang Kong meraung dan berbalik untuk pergi, menghilang dalam sekejap mata. Luming tidak mengejarnya. Wang Kong kuat, sangat kuat. Jika dia bertekad untuk pergi, Luming tidak akan bisa membunuhnya kecuali dia menggunakan Dao Prasasti dan bekerja sama dengannya. Orang-orang di sekitarnya memandang Luming dengan kaget. Luming sebenarnya telah mengalahkan Wang Kong. Terlebih lagi, dia telah mengalahkan seseorang dengan level yang lebih tinggi. Benar-benar menakutkan. Saudara Lu sungguh luar biasa. Saya mengagumi Anda. Chu Zongxuan berjalan mendekat, wajahnya masih dipenuhi keterkejutan. Sama-sama, Saudara Chu. Saya perlu mencari tempat untuk berkultivasi dalam pengasingan, jadi saya akan pergi sekarang. Luming menangkupkan tinjunya dan pergi. Beberapa dari mereka dibiarkan dengan perut penuh pertanyaan. Mereka menebak apakah Luming telah memperoleh token yang mengarah ke tanah suci budidaya yang lebih tinggi. Setelah terbang puluhan ribu mil, Luming mendarat di puncak gunung. Dia memasuki kuil tertinggi dan 5 hingga 6 cincin penyimpanan muncul di tangannya. Cincin penyimpanan ini diperoleh dari musuh yang telah dia bunuh selama periode waktu ini, seperti Sangguan Jinjue dan lainnya. Semuanya berada di atas tingkat samudera spiritual, dan bahkan ada yang berada di tingkat kelima samudera spiritual. Ada juga Sangguan Jinjue, seorang anak ajaib. Hal-hal di dalamnya sangat kaya. Hanya kristal spiritual tertinggi saja yang bernilai 800 juta. Bahkan ada lusinan kristal niat kelas menengah, tapi bermacam-macam jenisnya. Selain itu, ada banyak seni bela diri, senjata roh, dan pil. Sayangnya tidak ada batu permata mentah. Namun, Luming merasa puas. Sekarang, keempat niatnya telah mencapai puncak tingkat kedua.
Bahkan niat angin dan api miliknya telah mencapai tingkat kedua yang lebih rendah. Dia bisa terus melahap kristal spiritual untuk meningkatkan budidayanya. Namun, 800 juta kristal spiritual tidak akan memberikan banyak kemajuan. Kita harus tahu bahwa Luming telah mengkonsumsi lebih dari 800 juta kristal spiritual dalam proses menerobos ke alam lautan roh dari alam Raja Bela Diri. Selain itu, dia telah mengembangkan lautan roh super. Jika Luming ingin meningkatkan kultivasinya, konsumsi energinya akan lebih mengerikan. Bang bang bang. Tumpukan kristal roh kelas atas dimakan dan Luming mulai memurnikannya dengan gila-gilaan. 100 juta, 200 juta. Tidak lama kemudian, Luming telah memurnikan 600 juta dari 800 juta kristal spiritual tertinggi. Kultivasinya baru naik ke puncak alam samudera spiritual tingkat kedua, 200 juta sisanya tidak cukup untuk menerobos ke alam samudera spiritual tingkat ketiga. Oleh karena itu, Luming tidak melanjutkan melahapnya. Namun, budidayanya telah maju ke puncak alam samudera spiritual tingkat kedua, dan itu juga meningkatkan inti esensial Luming dengan selisih yang besar. Di lautan rohnya, inti esensialnya melonjak. Pada saat ini, ramuan spiritual muncul di tangan Luming. Itu adalah ramuan spiritual level 6. Sudah lama sekali sejak Luming mengolah tubuh fisiknya. Sekarang, saatnya dia berkultivasi dengan baik. Dia mengaktifkan 10.000 tubuh tempur spiritual dan mulai memurnikan ramuan roh dan mengolah tubuh fisiknya. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Luming telah menyempurnakan lebih dari 20 ramuan spiritual tingkat 6 dan meningkatkan tubuh fisiknya ke tingkat ke-7 yang sempurna dalam sekali jalan. Namun, untuk menembus ke tingkat ke-8, hal itu mungkin dilakukan dengan ramuan roh yang berada di atas tingkat ke-7. Kaisar Naga Abadi Chapter 787 Bahasa Indonesia. 787 Gendut dan Ruan Tingting dalam bahaya. Setelah beberapa hari berkultivasi, kemampuan Luming sedikit meningkat. Dia mengakhiri pengasingannya dan terus mencari tanda untuk memahami konsepnya. Setengah hari kemudian, Luming duduk bersila di samping kapak batu besar, diam-diam memahaminya. Alam maksud yang dipancarkan kapak batu ini adalah alam maksud bumi. Tidak banyak orang yang bisa memahami alam esensi bumi sekarang. Hanya ada 5 orang di sekitar kapak batu, termasuk Luming. Posisi kepala naga berada di tengah pembuluh darah naga. Ki spiritual langit dan bumi begitu padat bahkan berubah menjadi kabut, melayang di antara langit dan bumi. Bahkan ada kehendak langit dan bumi yang merasuki area tersebut. Jelas sekali ada mata dao di pembuluh darah naga. Sangat mudah untuk memahami kehendak langit dan bumi di sini. Keluarga Wang, salah satu dari 6 keluarga besar kuno, berlokasi di sini. Di salah satu halaman keluarga Wang, Wang Kong berdiri di samping seorang pemuda kurus yang mengenakan pola awan. Tidak ada sedikit pun kesombongan di wajahnya. Sebaliknya, yang ada adalah rasa hormat dan ketakutan. Wang Kong, maksudmu Luming mungkin telah memperoleh token yang mengarah ke tempat perlindungan budidaya yang lebih tinggi. Pria muda itu berbicara. Suaranya tidak nyaring, tapi penuh wibawa. Saudara surga yang luas, itu benar. Luming berhasil mencapai tingkat ke-9 dan tinggal di sana selama 6 hari. Kemungkinan besar dia telah memperoleh token. Wang Kong menjawab dengan jujur. Oh, itu sangat mungkin. Saya harus mendapatkan token itu dan menggunakannya untuk memasuki kumpulan darah untuk membentuk garis keturunan ketiga saya. Wang Kong, ambilkan untukku. Mata pemuda itu berbinar. Nama pemuda itu adalah Wang Haotian, peringkat 356 dalam daftar 1000 talenta terbaik. Meskipun rankingnya hanya beberapa lusin tingkat lebih tinggi dari Wang Kong, mereka bahkan tidak berada pada level yang sama. 300 orang teratas dikenal sebagai keajaiban tingkat dewa. Wang Haotian berada di peringkat 400 teratas, mendekati peringkat 300 teratas. Dia adalah seorang dewa semu yang akan membangkitkan garis keturunan ketiganya. Begitu garis keturunan ketiga terbangun, dan itu adalah garis keturunan dewa, seseorang akan menjadi jenius tingkat dewa. Sangat disayangkan Wang Haotian tidak mendapatkan token untuk pergi ke tanah suci yang lebih tinggi ketika dia mencapai lantai 9 menara 100 talenta. Wang Kong tahu bahwa Wang Haotian ingin mendapatkan token itu dan pergi ke tanah suci budidaya yang lebih tinggi, kumpulan darah.
Dia ingin mengumpulkan kekuatan garis keturunannya dan memadatkan garis keturunan dewa. Oleh karena itu, ketika dia tahu bahwa Lu Ming mungkin memiliki sebuah token, dia harus mendapatkannya. Saudara Hao Tian, Lu Ming itu sangat kuat. Aku tidak bisa menjatuhkannya di pertarungan terakhir. Ekspresi Wang Kong sedikit berubah. Hehe, begitu. Tidak heran Anda datang mencari saya. Tidak apa-apa. Anda hanya perlu menyebutkan nama saya, dan saya rasa dia tidak akan berani menolak. Pergi. Wang Haotian melambaikan tangannya. Baiklah. Wang Kong mengangguk dan pergi. Lu Ming berdiri di dekat kapak batu. Dia menghabiskan 5 hari dalam pemahaman. Lu Ming telah memperoleh banyak hal. Ia merasa konsep bumi dapat menembus ke level 2 tingkat yang lebih rendah kapan saja. Pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba menoleh dan melihat ke satu arah. Seorang pria muda berjalan mendekat. Wang Kong, Lu Ming, aku akhirnya menemukanmu. Wang Kong berkata dengan dingin. Apa yang salah? Lawan yang kalah sedang mencari pukulan lagi. Lu Ming tersenyum tipis. Mendengar ini, 4 orang lainnya di sekitar kapak batu itu terkejut. Apakah Wang Kong benar-benar kalah dari pemuda ini? Wajah Wang Kong menjadi gelap saat lukanya telah diperbaiki. Bukan aku yang mencarimu kali ini. Anda pernah mendengar tentang Wang Haotian, bukan? Petik 2. Wang Haotian, seorang dewa semu yang ajaib, berada di peringkat ke-356. Ekspresi wajah Lu Ming berubah. Itu benar. Dia memintaku untuk datang dan mengambil tokenmu. Serahkan tokennya. Wang Kong berkata dengan dingin, nadanya penuh dengan ancaman. Hahaha. Pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba tertawa. Apa yang Anda tertawakan? Wajah Wang Kong menjadi gelap. Saya menertawakan keluarga Wang Anda. Sebagai salah satu dari 6 keluarga besar kuno, itu sungguh memalukan. Anda tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkannya, jadi Anda ingin mendapatkannya dari orang lain tanpa berusaha keras. Siapakah Wang Haotian? Jika dia menginginkannya, suruh dia datang dan mengambilnya sendiri. Lu Ming tertawa terbahak-bahak, nadanya penuh penghinaan. Beraninya kamu, Lu Ming. Anda berani menghina keluarga Wang. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Wang Kong meraung. Mengapa kita tidak mencobanya? Mata Lu Ming setajam pisau. Dia memancarkan aura yang kuat dan melangkah maju. Ledakan, langit dan bumi bergemuruh, dan aura kuat terpancar dari tubuh Lu Ming. Ekspresi Wang Kong berubah. Dia segera mundur dan berteriak, Lu Ming, tunggu saja. Dengan itu, dia segera pergi. Kamu pengecut. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan terus duduk bersila di samping kapak batu. Namun, saat dia duduk, ekspresi Lu Ming berubah. Jimat giok transmisi suara muncul di tangannya. Dia memindainya dengan pikirannya dan ekspresinya sedikit berubah. Qiao Xuanlah yang mengiriminya pesan itu. Dia sepertinya sedang terburu-buru dan sedang mencari Lu Ming. Dia ingin bertemu dengannya di suatu tempat. Alis Lu Ming sedikit berkerut. Dia berhenti berkultivasi dan terbang menuju alamat yang ditinggalkan Qiao Xuan. Beberapa jam kemudian, Lu Ming melihat Qiao Xuan. Lu Ming, si gendut dan Ting Ting sedang dalam masalah. Qiao Xuan berkata dengan cemas saat dia melihat Lu Ming. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi Lu Ming berubah. Seperti ini. Segera, Qiao Xuan menjelaskan semua yang dia ketahui. Ternyata setelah memasuki 100 gunung yang dihormati, Kong Jin telah berkultivasi bersama Ruan Tingting. Semua orang tahu apa yang dipikirkan si gendut. Namun, ia tidak menyangka bahwa beberapa waktu lalu, Ruan Tingting mendapat peluang besar. Dia sebenarnya telah mendapatkan warisan dari seorang master yang tiada taranya dari sebuah jejak. Warisan itu sebenarnya adalah teknik budidaya tingkat dewa. Banyak orang terkejut dengan hal ini. Keajaiban keluarga Luan, salah satu dari 6 keluarga besar kuno, ada di dekatnya. Mereka segera memaksa Ruan Tingting untuk menyerahkan teknik budidaya tingkat dewa. Ruan Tingting tentu saja menolak untuk menyerahkannya, dan kemudian keluarga Luan mengambil tindakan. Kali ini, Kong Jin telah mengalahkan The Prodigy of the Luan Family pada awalnya. Namun, keluarga Luan telah mengirimkan lebih banyak orang. Kong Jin bukan tandingan mereka, jadi dia harus melarikan diri bersama Ruan Tingting. Kini, mereka terjebak di dalam gua. Semu dan berlemak tidak memberi kabar apapun kepada kami. Mereka pasti takut melibatkan kita.
Saya hanya mendengarnya karena masalah ini semakin besar. Saat ini, si gendut dan yang lainnya dalam bahaya, jadi aku memikirkanmu. Kata Kiao Xuan. Kekacauan, sialan. Ada kilatan tajam di mata Lu Ming. Keluarga Luan dan keluarga Wang benar-benar serigala di sarang yang sama. Mereka berpikir bahwa mereka tinggi dan perkasa dan mereka dapat mengambil barang orang lain sesuka mereka. Lu Ming, saya juga pernah mendengar bahwa warisan Ting-Ting terukir dalam di jiwa dan tidak dapat diwariskan kepada orang luar. Setelah diteruskan, jiwa akan meledak dan orang tersebut akan mati. Kata Lu Ming. Kiao Xuan berkata dengan cemas. Tahukah kamu di mana si gendut dan yang lainnya terjebak? Bawa aku ke sana. Mata Lu Ming berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Itu di tempat yang memiliki tanda. Jaraknya cukup jauh dari sini. Ayo pergi. Lu Ming dan Kiao Xuan naik ke udara dan menghilang. Pria gendut itu berjalan maju, terengah-engah. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Itu semua adalah darahnya sendiri. Dia memegang kapak perangnya dan memblokir pintu masuk sebuah gua. Ruan Ting-Ting ada di dalam gua. Dinding gua telah ditandai oleh seorang ahli yang tiada taranya, yang membuat bebatuan di dalam gua menjadi sangat keras dan tidak bisa dihancurkan. Kaisar Naga Abadi Chapter 788 Bahasa Indonesia. 788 Pertempuran di pintu masuk gua. Karena gua inilah mereka mampu memblokir serangan keluarga Luan. Kali ini, klan Luan telah mengirimkan 3 favorit surga. Dari 3 favorit surga, 2 di antaranya masuk dalam 500 besar. Salah satunya berada di peringkat 420 dan dia sangat kuat. Selain itu, masih ada 8 ahli muda di tingkat kelima dari tingkat samudera spiritual. Meskipun si gendut telah berhasil menerobos selama periode waktu ini dan mencapai tingkat kedua dari tingkat samudera spiritual, dia masih belum bisa menandingi mereka dan terluka oleh begitu banyak orang yang bergandengan tangan. Jika bukan karena pintu masuk gua itu sempit dan hanya bisa memungkinkan satu orang menyerang dalam satu waktu, si gendut tidak akan bisa memblokirnya sama sekali. Dia sudah berada di sini selama 2 hari 2 malam. Keluarga yang kacau itu bergantian menyerangnya, dan luka-lukanya menjadi semakin serius. Tapi dia tidak bisa jatuh. Bagi Ting-Ting, dia tidak bisa jatuh. Di luar gua, para elit keluarga Luan mengelilingi gua dengan mata dingin. Lu Ming pernah melihat salah satunya sebelumnya. Dia adalah Luan Xiongfei, peringkat 432 dalam daftar 1000 talenta terbaik. Orang lain bernama Chaos Tianhao, peringkat 420. Gendut, aku menyarankanmu untuk tidak melakukan perlawanan yang tidak perlu, atau kamu akan menderita. Luan Xiongfei berkata dengan dingin. Saya sudah bilang, ketika saya menerima warisan, ada batasannya. Saya tidak bisa meneruskannya kepada orang lain. Begitu aku melakukannya, jiwaku akan meledak. Bahkan jika kamu menginginkannya, aku tidak bisa memberikannya kepadamu. Suara Ruan Ting-Ting terdengar dari dalam gua. Hehe, tentu saja kita tahu hal ini. Namun, selama Anda kembali ke keluarga Luan bersama kami, secara alami kami akan memiliki cara untuk mengambil warisan dari jiwa Anda. Luan Xiongfei mencibir. Apakah menurutmu aku bodoh? Jika Anda tidak hati-hati, jiwa Anda akan hancur. Bahkan jika kamu beruntung, kamu akan berakhir dengan akhir yang bodoh. Kong Jin berteriak dengan marah. Hehe, itu tergantung pada keberuntungannya sendiri. Luan Xiongfei mencibir. Teknik kultivasi tingkat dewa sangat berharga sehingga itu bukanlah sesuatu yang dapat Anda kendalikan. Kamu sebaiknya dengan patuh mengikutiku ke rumahku. Luan Tianhao berkata dengan dingin. Bermimpilah. Jika kamu memiliki kemampuan, datang dan lawan aku, dan lihat bagaimana aku memotongmu dengan kapakku. Kong Jin meraung seperti binatang yang terluka, dan aura liar memenuhi udara. Tak jauh dari gua, banyak orang yang menonton, namun tidak ada yang maju untuk mengucapkan sepatah kata pun. Lelucon apa? Siapa yang berani mengganggu dan mencampuri urusan keluarga kuno? Dia hanya bisa menyalahkan nasib buruknya karena menjadi sasaran keluarga kuno. Kamu benar-benar mencari kematian. Niat membunuh Luan Xiongfei meledak. Lemak sialan ini bahkan lebih sulit diatasi daripada yang mereka bayangkan. Dia sebenarnya telah memblokir pintu masuk gua. Sudah 2 hari. Mereka bergantian menyerang, namun mereka tidak mampu menembus pertahanan si gendut. Jika bukan karena gua ini,
si gendut tidak akan mampu menahan banyak serangan mereka dengan tubuhnya yang terluka. Gemuk, lupakan saja. Serahkan saja aku pada mereka. Mata Ruan Tingting berkaca-kaca saat dia melihat tubuh Fatih yang berlumuran darah. Dia tidak ingin mengacaukan keluarganya. Dia tidak bersedia melakukannya. Dia belum membalaskan dendam orang tuanya, tapi kekuatan keluarga kuno terlalu kuat. Apa yang bisa dia lakukan? Jangan katakan lagi. Itu tidak mungkin kecuali aku mati. Nada suara Kong Jin tegas. Ruan Tingting menghela nafas. Saat ini, dia sangat membenci dirinya sendiri karena tidak berguna. Jika kamu ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Luan Xiongfei melangkah maju dan bergegas menuju gua. Ayo, si gendut itu menyeringai, dan matanya menampakkan cahaya yang tajam. Dia mengangkat kapak perangnya dan mulai bertarung dengan Luan Xiongfei. Ledakan, ledakan, ki yang mengerikan melesat ke segala arah, tapi ada bekas luka di dinding batu gua yang bersinar. Semua ki yang ditembakkan seperti batu yang tenggelam ke laut. Keduanya bertukar lebih dari 100 gerakan. Setelah itu, Luan Xiongfei mundur, wajahnya gelap. Kekuatan pertarungan si gendut ini terlalu kuat, dan daya tahannya juga terlalu kuat. Dia sebenarnya tidak bisa menembus tubuhnya yang terluka parah. Hahaha, Luan Xiongfei, Luan Tianhao, kamu bahkan tidak bisa menangani orang yang terluka parah. Bagaimana dengan ini? Serahkan tempat ini pada klan Jiang kami. Bagaimana menurutmu? Pada saat ini, tawa keras terdengar ketika lebih dari 10 sosok melangkah di udara. Ketika dia melihat siapa yang datang, ekspresi Luan Tianhao berubah, dan dia berkata dengan suara yang dalam, Jiang Taiyu, apakah itu kamu? Apa yang dilakukan keluarga Jiang di sini? Luan Tianhao, teknik budidaya tingkat dewa telah muncul, dan setiap orang memiliki bagiannya. Kalian klan Luan tidak mungkin berpikir untuk menyimpannya sendiri, bukan? Petik 2. Jiang Taiyu tersenyum tipis. Kalian juga menginginkan teknik budidaya tingkat dewa. Kami, keluarga Luan, menemukan gadis itu terlebih dahulu. Luan Tianhao berkata dengan ekspresi dingin. Jadi bagaimana jika kamu menemukannya terlebih dahulu? Saya memberi Anda waktu beberapa hari dan Anda masih belum bisa menyelesaikannya. Siapa yang bisa kamu salahkan? Sekarang giliran keluarga Jiang kita. Jiang Taiyu berkata sambil tersenyum. Luan Tianhao dan Luan Xiongfei memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang di wajah mereka. Jiang Taiyu menduduki peringkat ke-419 dalam daftar 1000 talenta teratas, satu peringkat lebih tinggi dari Luan Tianhao. Selain itu, ada 2 orang jenius lainnya di antara anggota keluarga Jiang. Total ada 3 orang jenius, dan mereka tidak lebih lemah dari mereka sama sekali. Faktanya, mereka mungkin lebih kuat. Kedua belah pihak langsung terhunus belati. Bagaimana kalau begini, kita akan membawa gadis kecil itu kembali dulu dan membiarkan para tetua kedua keluarga mendiskusikannya, bagaimana menurutmu? Kata Luan Xiongfei. Baiklah, aku tidak keberatan. Kata Jiang Taiyu. Saya juga tidak keberatan. Sekarang, giliran keluarga Jiang Anda yang menyerang. Selama Anda bisa menghilangkan lemak itu, semuanya akan mudah. Luan Tianhao berkata sambil mengangguk. Mereka mencapai kesepakatan. Di pintu masuk gua, pria gemuk itu menyeringai. Di dalam gua, mata Ruan Tingting dipenuhi dengan keputusasaan dan wajahnya menjadi semakin pucat. Jelas sekali dia pernah terluka sebelumnya, dan itu bukan cedera ringan. Biarkan aku membunuh si gendut ini. Jiang Taiyu melangkah maju, matanya seperti kilat. Mari kita lihat siapa yang akan kamu pancung. Tiba-tiba, suara dingin terdengar, dan medan gaya yang sangat besar turun dengan suara keras. Xian Yanxing melangkah di udara. King kecil, cepat pergi. Ekspresi si gendut berubah saat dia berteriak. Xian Yanxing jelas bukan tandingan keluarga Jiang dan keluarga Luan, 6 keajaiban, dan lebih dari selusin ahli muda di tingkat kelima dari tingkat samudera spiritual. Diam, urus urusanmu sendiri. Xian Yanxing berteriak. Dia tidak berhenti saat dia melangkah maju. Tubuhnya dikelilingi oleh cahaya hitam. Gaun hitamnya berkibar tertiup angin, membuatnya tampak seperti iblis wanita. Gadis yang cantik, tidak buruk membawanya kembali sebagai selir. Mata Jiang Taiyu berbinar dengan sedikit gairah. Bang! Saat berikutnya, Jiang Taiyu pindah. Seperti senjata surgawi yang tiada taranya,
dia menerobos medan kekuatan iblis langit dan menyerang Xian Yanxing. Pemotongan kehancuran. Xian Yanxing berkata dengan lembut. Di medan kekuatan iblis langit, ruang berputar dan kekuatan pemotongan yang mengerikan meledak. Ekspresi Jiang Taiyu tiba-tiba berubah. Tubuhnya bersinar dengan cahaya hitam dan dia menebas ke depan seperti senjata dewa. Bus, bus. Lengan Jiang Taiyu bertabrakan dengan kekuatan pemotongan destruktif, membuat suara emas dan besi bertabrakan dan mengirimkan percikan api ke segala arah. Menarik, tapi kamu masih jauh dari bisa menghentikanku dengan ini. Mata Jiang Taiyu bersinar dan tubuhnya tiba-tiba bergerak. Seolah-olah dia telah berubah menjadi pedang, pedang pembunuhan tipis, pedang ular berbisa, dan dia mulai berenang di medan kekuatan iblis langit. Suara tajam dari sesuatu yang menembus udara bergema di langit. Suara mendesing. Suara mendesing. Teknik senjata surgawi kuno keluarga Jiang sangat luar biasa dan dapat memurnikan orang menjadi senjata surgawi. Pedang Qi sangat tajam, menembus medan kekuatan iblis dan memotong kekuatan destruktif. Itu menuju ke Xian Yanxing. Kaisar Naga Abadi Chapter 789 Bahasa Indonesia. 789 Pertemuan. Tangan Iblis Surgawi. Xian Yanxing menekan dengan satu tangan lagi, dan sebuah lengan yang indah terbentuk. Itu turun seperti lengan iblis tertinggi dan menekan Jiang Taiyu. Jelas bahwa budidaya Xian Yanxing juga telah meningkat dan mencapai tingkat kedua dari tingkat samudera spiritual. Telapak tangan itu sepertinya terkunci pada Jiang Taiyu. Jiang Taiyu tidak dapat menghindarinya di bidang iblis surgawi. Ekspresi Jiang Taiyu sedikit berubah. Telapak tangannya seperti pedang saat dia menebas. Dentang. Tangan Jiang Taixu berbenturan dengan tangan iblis Xian Yanxing. Tangan iblis Xian Yanxing dikalahkan, tetapi Jiang Taixu terpaksa mundur 3 langkah. Sangat kuat. Semua orang di sekitar melebarkan mata mereka. Jiang Taiyu menduduki peringkat ke-419 dalam daftar 1000 talenta terbaik. Budidayanya telah mencapai batas tingkat ketiga dari tingkat samudera spiritual. Namun, dia dikalahkan oleh Xian Yanxing, yang hanya berada di tingkat kedua dari tingkat samudera spiritual. Bagus, sangat bagus. Gadis kecil, kamu berhasil membuatku marah. Mata Jiang Taixu dingin. Cahaya gelap di tubuhnya menjadi lebih intens, dan aura tajam terpancar darinya, mengoyak ruang. Di saat yang sama, pedang besi hitam melayang di atas kepalanya. Pedang besi itu tipis dan panjang, seperti ular berbisa. 9 cakra perak bersinar terang. Ini adalah garis keturunan Jiang Taiyu. Saat itu, garis keturunan Jiang Taixu adalah sebuah gunung, dan gunung tersebut dipenuhi dengan segala jenis senjata. Namun, garis keturunan Jiang Taiyu berbeda. Itu hanya pedang, tapi lebih murni. Konsepsi artistik yang sangat tajam terpancar dari tubuh Jiang Taiyu. Itu adalah kekuatan pedang yang sangat besar. Konsep pedang. Itulah konsep pedangnya. Seseorang berseru. Konsep pedang juga merupakan konsep yang berkembang. Itu berevolusi dari konsep logam. Mereka yang telah membangkitkan garis keturunan tipe senjata seperti pedang dan pedang adalah orang yang paling mudah memahami penciptaan logam. Adapun mentalitas logam bisa berkembang menjadi mentalitas pedang, mentalitas tombak, dan sebagainya. Misalnya, mentalitas pedang, dikombinasikan dengan garis keturunan tipe pedang dan teknik pedang yang sesuai, sangatlah menakutkan. Membunuh. Mati. Jiang Taiyu berteriak. Lengannya seperti pedang, menebas. Pedang Qi yang sangat tajam menebas ke depan, seolah mampu menembus semua rintangan. Medan kekuatan iblis langit terkoyak dalam sekejap. Tahta teratai iblis. Pada saat ini, Xian Yanxing sedikit mengernyit dan menekan tangannya lagi. Kali ini, platform lotus muncul di udara. Platform lotus berwarna hitam dan kelopak hitam terbang keluar. Itu sangat tajam dan berhadapan dengan pedang Qi Jiang Taiyu. Bus! Suara tajam terdengar, dan keduanya membatalkan satu sama lain. Ekspresi Jiang Taiyu menjadi gelap dan dia melancarkan serangan hiruk-pikuk. Namun, Xian Yanxing juga sangat kuat. Untuk sesaat, dia terjebak dalam kebuntuan dengan Jiang Taiyu. Ekspresi orang lain sangat serius. Xian Yanxing terlalu kuat. Dia hanya berada di tingkat kedua dari tingkat samudera spiritual. Jika dia berhasil menembus tingkat ketiga dari tingkat samudera spiritual, apa yang akan terjadi?
Apakah dia mampu menekan Jiang Taiyu dengan membalikkan tangannya? Dalam sekejap mata, Xian Yanxing dan Jiang Taiyu telah bertukar lusinan gerakan, dan tak satu pun dari mereka memiliki pemenang yang jelas. Bus! Dengan pukulan lain, keduanya terpaksa mundur. Ayo kita akhiri ini dengan cepat. Mengapa kita tidak bergabung dan menangkap wanita ini? Petik 2. Kata Luan Tianhao. Bagus. Ayo serang bersama. Jiang Taiyu mengangguk dengan wajah gelap. Kekuatan tempur Xian Yanxing melampaui ekspektasinya. Pada saat ini, Xian Yanxing mengendalikan medan kekuatan iblis langit. Di dalam medan gaya, dia sangat cepat dan muncul di pintu masuk gua dalam sekejap. Berlemak, kamu sembuh dulu. Saya akan memblokir di sini. Kata Xian Yanxing. Tidak, kamu tidak bisa melawan begitu banyak dari mereka sendirian. Mereka bergantian menyerang Anda. Anda tidak bisa menahannya. Anda sebaiknya keluar sendiri. Kata Kong Jin. Diam. Xian Yanxing berkata dengan dingin, tapi dia tidak berniat pergi. Kong Jin terdiam. Lalu, dia berkata, mengapa kita tidak mengirimkan transmisi suara ke Lu Ming dan memintanya untuk datang? Dengan kita bertiga, kita harusnya bisa keluar dari sini. Baiklah, aku akan mengiriminya pesan. Xian Yanxing mengangguk. Dia mengeluarkan jimat transmisi suara giok dan mengirim pesan ke Lu Ming. Membunuh. Saat ini, Jiang Taixu terus menyerang Xian Yanxing. Xian Yanxing memblokir pintu masuk gua, jadi mereka harus menyerang sendirian. Saat pertempuran sedang berlangsung, Lu Ming menerima pesan Xian Yanxing dalam perjalanan. Dia bahkan lebih cemas dan matanya bersinar karena niat membunuh. Nona Qiao, sangat berbahaya di sana. Jangan pergi. Aku akan buru-buru menyelamatkan si gendut dan yang lainnya dulu. Dengan itu, Lu Ming maju selangkah dan kecepatannya meningkat tajam, menuju ke depan. Saat ini, di keluarga Wang, di halaman Wang Haotian, Wang Kong berdiri di samping Wang Haotian dan melaporkan berita tersebut. Dia benar-benar mengatakan itu. Mata Wang Haotian dipenuhi dengan niat membunuh. Itu benar, Lu Ming nakal dan melanggar hukum. Dia sama sekali tidak mempedulikanmu, saudara Haotian. Kata Wang Kong. Hehe, susah diatur. Itu karena saya belum pernah bertemu orang yang bisa menjinakkannya. Aku akan membuatnya sujud padaku. Wang Kong, ambil sampah bermarga Jian itu dan ikut aku ke Gunung 100 yang dihormati. Saya ingin melihat betapa sombongnya dia di depan saya. Petik 2. Kata Wang Haotian, dan niat membunuh yang dingin memenuhi udara. Baiklah, kudengar orang tak berguna bermarga Jian adalah teman baik Lu Ming. Hehe, dia sebenarnya berani berkencan dengan wanita dari keluarga Wangku. Dia sangat berani. Wang Kong mencibir dingin dan berjalan keluar halaman. Segera, Wang Haotian dan Wang Kong sedang menuju ke 100 gunung yang dihormati bersama seseorang. Ledakan, ledakan. Di pintu masuk gua, pertempuran telah berlangsung selama 3 jam. 6 elit keluarga Jiang dan keluarga Luan bergantian menyerang Xian Yanxing. Tidak peduli seberapa kuat elemen asli Xian Yanxing, dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Dia berkeringat dan terengah-engah. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Jiang Taiyu menyerang Xian Yanxing lagi. Serangan seperti badai membuat medan kekuatan iblis langit Xian Yanxing bergetar hebat. Tampaknya sulit untuk mempertahankannya. Ledakan, ledakan. Keduanya saling bertukar puluhan pukulan, dan napas Xian Yanxing menjadi lebih berat. Aku akan menghancurkan kultivasimu dan membawamu kembali ke keluarga Jiang untuk melayanimu dengan baik. Wajah Jiang Taiyu menjadi lebih dingin, tetapi api jahat di matanya semakin kuat. Semakin kuat Xian Yanxing, semakin dia membangkitkan keinginannya untuk memilikinya. Kamu tidak akan mempunyai kesempatan itu. Saat ini, suara yang sangat dingin datang dari kejauhan. Di langit jauh, pancaran tombak menembus kehampaan, membawa sonic boom yang menakutkan, dan menusuk ke arah Jiang Taiyu. Ekspresi Jiang Taiyu berubah. Telapak tangannya seperti pedang dewa saat dia menyerang. Dentang, telapak tangannya bertabrakan dengan cahaya tombak. Dalam sepersekian detik, wajah Jiang Taiyu berubah drastis. Dengan gemetar, dia mundur dengan cepat. Bus! Sesosok muncul di udara, memegang tombak panjang. Niat membunuh yang mengerikan terpancar dari tubuhnya. Lu Ming telah tiba. Lu Ming,
Kamu akhirnya sampai di sini. Xian Yanxing berbisik. King kecil, kamu baik-baik saja. Lu Ming berbalik dan memandang Xian Yanxing. Saya baik-baik saja. Xian Yanxing menggelengkan kepalanya. Haha, Lu Ming, kamu di sini. Sepertinya kultivasi Anda telah meningkat pesat. Ini bagus. Ayo kita keluar bersama-sama. Lemak tertawa. Gemuk, sepertinya kamu belum mati. Melihat tubuh Kong Jin yang berlumuran darah, mata Lu Ming menjadi lebih dingin. Kaisar Naga Abadi Chapter 790 Bahasa Indonesia. 790 melawan dua orang jenius hebat. Saya memiliki kulit yang tebal dan dapat menerima pukulan. Kong Jin menyeringai. Dengan Lu Ming di sini, mereka bertiga akan bisa menyerang dengan Ruan Tingting. Mata Lu Ming bagaikan kilat saat dia melirik Jiang Taiyu dan yang lainnya. Dia benar-benar ingin berusaha sekuat tenaga dan membunuh orang-orang ini. Namun, dia juga tahu bahwa lebih penting membawa Ruan Tingting dan bergegas. Akan ada banyak peluang untuk membunuh Jiang Taiyu, Luan Xiongfei, dan yang lainnya. Wah, kamu Lu Ming. Saat ini, mata Jiang Taiyu dingin dan tajam. Keajaiban keluarga Jiang Taixu, telah dibunuh oleh Lu Ming selama pertarungan peringkat Raja Surgawi. Berita ini sudah lama menyebar di kalangan generasi muda keluarga Jiang Taixu bukanlah favorit surga pada umumnya. Di alam raja, dia hanya menekan dirinya sendiri dan bisa memasuki alam lautan jiwa kapan saja. Begitu dia memasuki alam lautan jiwa, budidayanya pasti akan meningkat pesat, dan dia bahkan mungkin membangkitkan garis keturunan dewa dan masuk ke dalam jajaran favorit dewa. Namun, dia terlalu ambisius. Dia telah menekan kultivasinya dan ingin menjadi yang pertama di peringkat Raja Surgawi untuk meningkatkan fondasinya dan naik lebih tinggi di masa depan. Namun, dia dibunuh oleh Lu Ming. Para petinggi keluarga Jiang sangat marah. Di antara generasi muda keluarga Jiang, banyak dari mereka ingin membunuh Lu Ming untuk mendapatkan reputasi yang baik. Tidak buruk, Lu Ming menjawab dengan dingin. Baiklah, aku baru saja akan menemukanmu. Karena Anda sendiri yang datang ke sini, saya akan mengirim Anda berangkat. Suara Jiang Taiyu terdengar samar. Pada saat berikutnya, sosoknya bersinar seperti pedang bayangan, menusuk ke arah Lu Ming dengan kecepatan yang sangat cepat dan dari sudut yang rumit. Bibir Lu Ming menyeringai. Tanpa melihat, dia menyapukan tombak panjangnya. Kilauan tombak yang mempesona mengeluarkan suara siulan yang tajam dan memenuhi sekeliling. Dentang. Sosok Jiang Taiyu muncul. Telapak tangannya mengenai batang tombak dan memantul kembali. Kalau begitu aku akan menebasmu langsung. Jiang Taiyu berjalan ke depan. Aura pedang melesat ke langit dari seluruh tubuhnya. Dia seperti pedang surgawi yang tiada taranya. Suara mendesing. Dia mengayunkan telapak tangannya ke arah Lu Ming. Lu Ming mencibir dan melangkah maju. Dia mengulurkan telapak tangannya dan memukul telapak tangan Jiang Taiyu. Pada saat ini, mata orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu bersinar. Lu Ming sebenarnya melawan Jiang Taiyu dengan tubuh daging dan darahnya. Apakah dia tidak mencari kematian? Siapa yang tidak tahu bahwa keluarga Jiang mengembangkan teknik senjata surgawi yang kuno? Tubuh mereka seperti senjata dewa, tidak bisa dihancurkan, sangat tajam, dan dapat menghancurkan apapun. Dia bahkan tidak bisa memblokirnya dengan senjata roh, tapi Lu Ming menggunakan tubuhnya. Saat ini, anggota keluarga Jiang mencibir. Mereka sangat menantikan untuk melihat telapak tangan Lu Ming dipotong menjadi dua. Dentang. Telapak tangan Lu Ming dan telapak tangan Jiang Taiyu bertabrakan. Seolah-olah dua senjata roh saling bentrok. Aura tajam menyebar ke segala arah. Kaca. Kemudian terdengar suara patah tulang. Ekspresi Jiang Taiyu berubah dan dia mengeluarkan raungan pelan seperti binatang yang terluka. Dia mundur dengan cepat. Mata semua orang tidak bisa tidak tertuju pada Jiang Taiyu. Tepatnya, mereka jatuh ke telapak tangannya yang berdarah dan cacat parah. Di sisi lain, telapak tangan Lu Ming tidak terluka. Mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Dalam konfrontasi langsung, Lu Ming sebenarnya lebih unggul. Dia telah memecahkan pelindung tulang telapak tangan Jiang Taiyu dengan satu telapak tangan. Bagaimana ini mungkin? Jiang Taiyu adalah eksistensi yang telah mengembangkan teknik senjata surgawi yang sudah ada sejak dahulu kala. Orang-orang dari keluarga Jiang adalah yang paling terkejut.
Mereka tahu lebih baik daripada siapapun bahwa teknik senjata surgawi Jiang Taiyu yang kuno memiliki tingkat penguasaan yang mendalam dan dia telah memahami kemauan pedang. Telapak tangannya sangat tajam, tapi sekarang, tulang punggungnya telah dipatahkan oleh darah dan daging Luming. Ini merupakan pukulan besar bagi kepercayaan diri mereka. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Jiang Taiyu terus menggeram. Telapak tangannya ditutupi cahaya hitam dan suara berderak terdengar. Penyembuhannya sangat cepat. Isi daya, Luming berkata pada Xian Yanxing dan yang lainnya. Mengenakan biaya, Xian Yanxing, Kong Jin, dan Ruan Tingting bergegas keluar gua. Membunuh. Luming menyerang Jiang Taiyu. Ayo serang bersama. Membunuh. Jiang Taiyu berteriak. Tiba-tiba, paragon keluarga Jiang lainnya menyerang Luming. Paragon ini juga berada di peringkat 500 teratas dan sangat kuat. Sementara itu, Luan Tianhao, Luan Xiongfei, dan yang lainnya menyerang Xian Yanxing. Aura Luming sangat liar. Dia mengedarkan penjara yang menekan seni surgawi dan teknik naga perang sejati dengan kekuatan penuh, meluncurkan serangan gila. Anggota keluarga Jiang seperti senjata dewa, dan anggota tubuh mereka adalah senjata pembunuh. Yang lain hanya bisa menjaga jarak dari mereka, kalau tidak itu akan berbahaya. Namun, Luming mengembangkan seni surgawi yang merusak penjara. Tangan dan kakinya sepertinya berisi monumen dewa dan mampu menekan segalanya. Dia juga pandai dalam pertarungan jarak dekat. Bang! Bang! Telapak tangan Luming muncul dan dia mengangkat kakinya untuk menendang. Kekuatannya sangat mengejutkan saat dia bertarung melawan dua elit keluarga Jiang. Suara gemuruh terus berlanjut. Untuk sesaat, dia benar-benar menekan dua elit keluarga Jiang, yang mengejutkan semua orang. Dalam beberapa hari terakhir, kultivasi dan tubuh fisik Luming telah meningkat. Secara alami, kekuatan tempurnya juga meningkat. Jika itu terjadi beberapa hari yang lalu, dia tidak akan mampu mencapai ini. Para penonton di kejauhan sangat terkejut. Serang keluar dari sisi ini. Luming mendesis panjang, inti esensialnya mendidih, dan serangannya menjadi semakin ganas. Haha, luar biasa. Lihat aku. Aku akan menghancurkannya. Dandan berdiri di bahu Luming dan tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia tiba-tiba melompat keluar, keempat anggota tubuhnya masuk ke dalam cangkang kura-kura, dan dia menghantam wajah Jiang Taiyu. Selama periode waktu ini, Dandan telah menelan banyak ramuan roh dan pulih sedikit, dan auranya menjadi lebih kuat. Jiang Taiyu tiba-tiba diserang oleh Dandan dan wajahnya dipukul oleh Dandan. Dentang! Dandan terpental ke belakang dan berteriak, "Sarang, kulitnya tebal sekali, aku tidak bisa menghancurkannya." Tubuh Jiang Taiyu sekuat senjata dewa, tapi dia masih sedikit pusing setelah terkena Dandan. Luming memanfaatkan kesempatan itu dan mengayunkan kakinya, menendang Jiang Taiyu begitu keras hingga dia memuntahkan darah dan mundur. Mereka akan keluar dari pengepungan. Pada saat itu, terdengar suara lolongan yang menakutkan. Aura yang sangat tajam dan niat membunuh yang dingin menyelimuti Luming. Bahaya, bahaya ekstrim. Luming merasakan rambutnya berdiri tegak. Di kejauhan, sebuah anak panah melesat ke arah punggung Luming seperti aliran cahaya. Cepat, itu terlalu cepat. Membunuh. Paragon keluarga Jiang lainnya melancarkan serangan hiruk-pikuk ke Luming. Dia ingin menghentikan Luming. Tidak baik. Luming merasa bahwa orang yang menembakkan panah itu sangat kuat dan pastinya jauh lebih kuat daripada Jiang Taiyu dan yang lainnya. Dia tidak menyangka orang sekuat itu akan melancarkan serangan diam-diam dan menyerang Jiang Taiyu dan orang lain dengan sekuat tenaga. Sudah terlambat untuk dodge sekarang. Luming, hati-hati, seru Xian Yanxing. Dia menggunakan medan kekuatan iblis langit untuk melindunginya. Di dalam medan kekuatan iblis langit, kecepatannya secepat kilat. Sosok Xian Yanxing melintas dan muncul di depan Luming. Saat ini, anak panah telah tiba. Xian Yanxing bahkan tidak punya waktu untuk melancarkan serangan yang kuat. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan pemotongan destruktifnya untuk bergegas menuju panah. Namun, anak panah itu sangat kuat. Itu langsung menghancurkan semua kekuatan pemotongan destruktif dan menembak menembus medan kekuatan iblis langit.